I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Lega Rilestari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Tourism Finance, Manajemen Persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Pengertian persediaan. Persediaan inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena 1. Jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. 2. Sisa yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. 3. Tingkat hidupitasnya paling rendah. Manajemen persediaan intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Manajemen persediaan. 1. Jika persediaan terlalu tinggi, maka A. Biaya penyimpanan tinggi, B. Biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal asing, biaya bunga. Jika investasi dibiayai modal sendiri, opportunity cost. C. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi. D. Kemungkinan kerugian karena kerusakan. Turunnya kualitas keawasan. E. Memperkecil keuntungan perusahaan. Manajemen persediaan. Jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terlalu terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya capital asset, dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. 1. Tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. 2. Sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan, persediaan beragam dan banyak. Produksi massal, persediaan bisa diatur. 3. Lamanya proses produksi. Proses lama, BDP tinggi. 4. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, persediaan relatif rendah. Barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Penjualan bersih, inventory sama dengan titik-titik kali. Persediaan rata-rata atau harga pokok penjualan sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik kali. Persediaan rata-rata, persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun, persediaan rata sama dengan titik-titik. Contoh sok. Persediaan barang per 1 Januari 2017 20 juta. Persediaan selama tahun 2017 380 juta. Persediaan barang akhir tahun 2017 40 juta. Harga pokok penjualan 360 juta. Hitunglah inventory, turnover, dan hasil hari rata-rata barang disimpan di gudang.
Jawaban, rata-rata per SBD sama dengan 20 juta ditambah 40 juta dibagi 2, yaitu 30 juta. Inventory turnover sama dengan 360 juta dibagi 30 juta sama dengan 12 kali hari rata-rata barang disimpan di gudang. 365 hari dibagi 12 sama dengan 30 hari untuk menilai tingkat efisiensi rasio tersebut dapat dibanding dengan anggaran rasio tahun lalu, rasio industri. Persediaan efektif. Persediaan pada perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, pengendalian dengan mempertimbangkan kemampuan penjualan, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang diterima, harga. Persediaan pada manufaktur bahan baku. 1. Berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jika jumlah bahan baku, kebutuhan bahan baku, biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, menghambat jalannya proses produksi. 2. Bagaimana cara pengadaan bahan baku? Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. 1. Jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. 2. Dibeli secara bertahap. 3. Pembelian dengan EOQ. 4. Just in time, JIT. Pembelian sekaligus. Keuntungan, frekuensi pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. 2. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. 3. Perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. 4. Proses produksi dapat berjalan lancar. Kerugian, biaya simpan tinggi. 2. Perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Pembelian bertahap. Keuntungan, 1. Biaya simpan menjadi kecil kerugian. 1. Biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Economical order quantity. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuan, perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Producement cost sama dengan carrying cost. Syarat pembelian dengan EOQ, harga pembelian per unit konstan. Bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat selalu dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang waktu. Menghitung EOQ. EOQ sama dengan X sama dengan 2 kali R kali S per P kali L. R jumlah dana unit yang dibutuhkan selama satu periode 1 tahun. S biaya pesan setiap kali pesanan. P harga pembelian per unit yang dibayar. I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biaya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Contoh soal. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari biaya persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material Type question yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. X sama dengan 2X 2 kali 1.200 dikali 15 per 1 kali 0,40 sama dengan 90.000 sama dengan unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesanan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan 300 unit. Sebenarnya kebutuhan material sebanyak 1.200 unit ini dapat dipenuhi dengan berbagai cara sebagai berikut. 1 kali pesanan sebanyak 1.200 unit, 2 kali pesanan sebanyak 600 unit setiap kali pesan. 3 kali pesan sebanyak 400 unit setiap kali pesan, 4 kali pesan sebanyak 300 unit
setiap kali pesan, 6 kali pesan sebanyak 200 unit setiap kali pesan, 10 kali pesan sebanyak 1.200 unit setiap kali pesan, 12 kali pesan sebanyak 100 unit setiap kali pesan. Berikut adalah contoh tabelnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya semuanya yang paling murah pada pesanan sejumlah 120 juta pada pesanan sebesar 300 unit setiap kali pesan. Latihan soal. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang carrying cost adalah 20% dari nilai average inventory biaya pemesanan. Production cost adalah 4 setiap kali pesan. Jumlah materi yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 24.500 unit dengan harga pembelian 2,5 per unitnya. Hitunglah economical order quantity EOQ dan buatlah daftar pembeliannya. Menetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan 2 kali R kali S per dibagi C, di mana C adalah biaya penyimpanan per unit. Contoh, jumlah material yang dibutuhkan selama setahun 1.600 unit, biaya pesanan sebesar 100 juta setiap kali pesanan. Biaya penyimpanan per unit 0,50. Besarnya EOQ adalah X sama dengan 2 kali 1.600 kali 100 per 0,50 sama dengan X sama dengan 60.400.000 sama dengan 800 unit. EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang safety stock, maka jumlah barang yang di gudang sama dengan EOQ tambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol. EOQ dengan safety stock. Dari contoh perhitungan EOQ di muka, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebesar 25. EOQ tambah safety stock. 300 tambah 25 sama dengan 325 unit. Reorder point ROP. Reorder point ROP adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga konstitunitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah 1. Penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Production lead time. Besarnya safety stock. Reorder point ROP. Reorder point sama dengan safety stock tambah penggunaan selama lead time. Reorder point sama dengan proses tes tertentu dari safety stock tambah kebutuhan lead time. Lead time sama dengan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Reorder point ROP. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga konstitunitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah 1. Penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Production lead time. Besarnya safety stock. Reorder point ROP. Reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Reorder point sama dengan proses tes
tertentu DR70. Stok kebutuhan lead time penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang.